Alhamdulillah rabbil alamin alladzi al-amana bi ni'matil iman wal islam alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati para pembimbing yang sudah hadir di ruangan sidang kali ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Sanusi MAG, Bapak Dr. Kusnadi MA, Bapak Dr. Ibu Alfat MAG, dan Bapak Dr. Lukman Hakim MA, beserta sekretaris sidang yaitu Ibu Heni Imrayan MA dan mahasiswa yang teruji Lukman Hakim. Pada hari ini, Selasa 11 Januari 2022, pukul 10.00 sampai 11.30 bertempat di ruang rapat Fakultas Usul dan Pemikiran Islam akan diadakan ujian tesis mahasiswa atas nama Lukman Hakim NIM 18030 Taksu 2005 dengan judul tesis Validitas Tafsir Sufi, Literarisme dan Eksoterisme Interpretasi Al-Quran Ilmu Arabi. Agar ujian kita kali ini mendapatkan berkah dari Allah, marilah kita buka dengan basmalah. Dan sebelum diberikan kesempatan kepada Lukman Hakim, kita persilakan dulu kepada sekretaris sidang Ibu Heni untuk membacakan kelengkapan berkas yang sudah disampaikan oleh Lukman Hakim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Sidang kita, Ibu Dr. Afriansi MAG, penguji satu kita Profesor Dr. Sanusi MAG, penguji dua Dr. Usnadi MA, penguji berikutnya Dr. Idris KPMA, dan Bapak Dr. Lukman Hakim MA, dan saudara kita yang beruji hari ini, Lukman Hakim NIM 180 3012005 dengan judul tesis Validitas Tafsir Sufi, Literalisme dan Eksoterisme Interpretasi Al-Quran Ibn Arabi. Alhamdulillah tadi juga dibantu oleh ketua sidang kita memeriksa semua data, dan alhamdulillah sudah lengkap, sidang kita bisa dilanjutkan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Heni. Selanjutnya kita berikan waktu kepada Lukman Hakim untuk mempresentasikan hasil penelitiannya di depan kita semua dalam waktu lebih kurang 7 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Prof. Ihsan, Dr. Kusnadi, Prof. Idris Alkaf, Prof. Lukman, Ibu Afrianti, dan Sekretaris Sidang. Langsung saja karena waktunya terbatas ya, 7 menit. Jadi tesis saya adalah, atau tes saya berjudul Validitas Tafsir Sufi, Literalisme dan Eksoterisme Interpretasi Al-Quran Ibn Arabi. Sebelum masuk ke inti, sebelum masuk ke hasil dari penelitian saya ingin menjelaskan tentang judul ya, supaya tidak ada kesalahpahaman tentang pemahaman terhadap judul. Yang dimaksud dengan validitas di sini adalah tentu saja perihal tentang kesohihan atau ketidaksohihan interpretasi Al-Quran, benar atau tidaknya interpretasi Al-Quran, gitu ya. Nanti soal apa parameternya ada pembahasannya. Tafsir Sufi kita tahu adalah tafsir yang dibedakan dari tafsir bil-riwayah atau tafsir bil-ma'thur dan tafsir bil-riwayah atau tafsir bil-riwayah dari aspek masdarnya, dari aspek pengambilannya, bahwa tafsir Sufi itu menggunakan isyarah atau inspirasi ilahiyah. Lalu kemudian literalisme dan eksoterisme. Literal adalah yang saya maksudkan di sini sesuai dengan Pocket Oxford Dictionary adalah pemaknaan kata sesuai dengan makna dasarnya, dalam arti makna harfiahnya, makna sebagaimana hal itu dipakai di dalam bahasa. Kalau dalam konteks Al-Quran berarti dalam bahasa Arab. Eksoteris atau eksoterisme itu antonim dari esoteris ya. Ini seperti penjelasan dari Fridtjof Schuon bahwa kalau eksoterisme itu berkaitan dengan aspek-aspek eksternal, aspek formal hukum, dogmatis, ritual, etika, dan lain-lain. Jadi
dalam hal tafsir, maka eksoterisme adalah kesesuaian tafsir dengan dimensi eksternal atau legal formal dalam syariat agama, itu menurut Al-Dhahabi. Sementara sufiksisme yang dipakai dalam kata di sufiks itu akhiran ya, akhiranisme yang dipakai dalam literalisme atau eksoterisme itu bukan makna yang sehubungan dengan paham atau aliran tertentu ya, karena dalam kamus bahasa Indonesia itu juga dipakai bahwa ada beberapa kata yang menggunakan isme di belakangnya, tapi maknanya adalah hal-hal yang bersifat atau aspek-aspek yang berhubungan dengan ya, seperti misalnya narsisisme itu bukan paham kenarsisan, atau nepotisme itu bukan paham kenepotisan gitu, bukan aliran kenepotismean gitu. Organisme itu juga bukan paham keorgan-organan gitu ya, tapi isme di situ adalah hal-hal yang bersifat atau aspek-aspek yang berhubungan dengan. Sementara interpretasi Al-Quran Ibnu Arabi adalah produk penafsiran Al-Quran Ibnu Arabi, baik yang berupa atau baik yang berada dalam kitab tafsirnya atau yang berada di luar kitab tafsirnya, yang dalam beberapa ulumul Quran disebut sebagai, dalam terminologi ilmu Quran disebut sebagai al-maqalah tafsiriyah. Lalu kemudian tafsir sufi. Kenapa tafsir sufi saya pakai sebagai objek formal? Karena kaum sufi percaya bahwa tafsir atau kata atau Al-Quran itu mengandung makna yang tersembunyi, hidden meaning ya, yang terikat, yang ada dalam teks kitab suci. Tentu saja hal ini menimbulkan salah satunya adalah perayaan dekonstruksionis, yang kedua adalah rejeksi atau penolakan dari tradisionalis. Dua respon dari beberapa kalangan ya. Dekonstruksionis merayakan tafsir sufi sebagai akan banyak alternatif yang dihasilkan dari sebuah tafsir sufi. Lalu kemudian orang-orang tradisionalis akan menyatakan bahwa tafsir sufi ini ngawur dan cenderung pada batini gitu ya. Lalu kemudian nanti juga ada pembedaan antara tafsir sufi yang bisa diterima itu apa saja ya, tafsir sufi Nadhari sama tafsir sufi Isyari. Tafsir sufi Isyari menurut Al-Dhahabi yang bisa diterima, sementara tafsir sufi Nadhari yang dianggap bercampur atau kecampuran dengan filsafat, maka itu tidak bisa diterima. Kenapa Ibnu Arabi? Karena Ibnu Arabi adalah dedengkot atau salah satu tokoh sufi yang dianggap atau diklaim sebagai beraliran Nadhari ya. Karena itu sudah pasti tafsir-tafsirnya itu dianggap tidak sesuai seperti yang tadi saya sebutkan. Itu paling tidak menurut pandangan Husain Al-Dhahabi. Nah, teori yang saya pakai untuk meneliti atau untuk membuktikan atau untuk membaca tafsirnya Ibnu Arabi, apakah dia itu sesuai dengan aspek literalisme atau eksoterisme atau tidak, itu adalah teori validitas tafsir yang ditunjukkan oleh Husain Al-Dhahabi dalam tafsir Al-Mufassirun, bahwa tafsir itu dapat dianggap valid dalam arti sesuai ya, dalam arti sesuai dengan argumen keagamaan. Yang pertama adalah karena dia selaras dengan makna lahiriahnya, ini argumen literalisme. Yang kedua karena dia tidak bertentangan dengan syariat, dan yang ketiga memiliki argumentasi syariat sebagai pemanding atau argumen eksoterisme. Jadi argumen eksoterisme dan argumen literalisme ini bisa dipetakan menjadi 3 atau nanti juga ada 4 ya. Jadi tafsir sufi, apalagi tafsir sufinya Ibnu Arabi, itu kebanyakan dinilai sebagai cenderung tidak valid karena lebih dekat kepada tafsir batini ya, sebab mereka atau sebab tafsirnya itu abai terhadap literalisme dan eksoterisme tafsir. Alibi rejeksi maksudnya adalah kenapa kok tafsir Ibnu Arabi ini ditolak ya, itu menurut saya itu karena amplifikasi kesalahpahaman baik terhadap sosok maupun doktrin dan atau pemikiran keagamaan Ibnu Arabi. Maksudnya dibesar-besarkan ya, apa-apa yang dianggap keliru dari Ibnu Arabi itu lalu kemudian dibesar-besarkan. Nah, kekeliruannya itu pusatnya dari mana? Di antaranya adalah ya ada beberapa banyak pengarang yang kemudian memberitahu kepada kita bahwa Ibnu Arabi itu misalnya yang ini pernyataan dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa Ibnu Arabi adalah orang yang berkata li'anna qawlahu wa anna wujudal muhditsi huwa 'ainu wujudil qadim. Pendeknya wahdatul wujud.
Ya, wahdatul wujud. Ya, memang pada umumnya Ibnu Arabi dilekatkan dengan paham wahdatul wujud. Tapi nanti kita akan tahu bahwa pandangan-pandangan seperti itu dalam penelitian saya itu sudah dijawab dan bisa jadi kita berhipotesa bahwa itu adalah pandangan yang keliru. Karena apa? Karena pertama, banyak maksus an Ibnu Arabi, banyak hal yang disusupkan dari atau terhadap Ibnu Arabi. Jadi ada beberapa banyak pemikiran yang sebenarnya bukan pemikiran Ibnu Arabi tapi disusupkan terhadap karya-karyanya. Ini banyak dibahas dalam kitab Lawatihul Anwar karya Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani misalnya, yang mewanti-wanti agar kita berhati-hati terhadap karya-karya yang dinisbatkan kepada Ibnu Arabi, bukan karena gagasan Ibnu Arabi yang menyimpang, tapi ada gagasan yang menyimpang di sana yang disusupkan madsus an Ibnu Arabi. Yang kedua adalah jawaban Ibnu Arabi sendiri. Ibnu Arabi menjawab, diantaranya menjawab tentang bahwa kalau misalnya Ibnu Arabi itu promotor dari wahdatul wujud, maka beliau sendiri itu menjawab, pernah menulis dalam Futuhat Makkiyah diantaranya, la yasihhu ayyajma'a al-khalqu wal haqqu, tidak mungkin ada persatuan di antara makhluk dengan hak, dengan Tuhan. Itu Futuhat Makkiyah ya berarti. Tidak mungkin. Lalu kemudian ada juga wa ma qala bil ittihad illa ahlul ilhad. Ini Ibnu Arabi menyatakan bahwa tidak ada yang berkata adanya ittihad kecuali orang-orang itu menyimpang, ahlul ilhad. Ini Ibnu Arabi yang ngomong seperti itu. Ya. Lalu kemudian pembuktian yang ketiga adalah kredo tafsir dari Ibnu Arabi sendiri ya. Kalau kemudian tafsirnya Ibnu Arabi itu dianggap batini, maka Ibnu Arabi punya sekian pernyataan yang menyatakan bahwa dia tidak seperti itu. Memang Ibnu Arabi percaya ada pluralitas tafsir ya, seperti yang disebutkan di situ, ada pluralitas tafsir, tapi itu juga ada parameternya, parameter-parameter yang perlu diikuti. Itu pernyataan Ibnu Arabi. Yang kedua adalah parameter dari Ibnu Arabi sendiri, bahwa sebuah tafsir itu harus setia pada makna literal dan eksoterik ya. Itu ada teksnya, fa'in atlafahu syari' dan seterusnya. Lalu kemudian beliau Ibnu Arabi itu menolak tafsir birra'yi. Ya, tafsir birra'yi. Yang keempat, beliau memberikan penghargaan yang kuat terhadap riwayat dan penolakan terhadap Israiliyat. Beliau sangat menolak Israiliyat ya. Lalu kemudian yang terakhir, beliau menerima isyarat, menerima tafsir dengan masdar isyarat yang asalkan tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat ya. Nah, contoh dari praktek literalisme dan eksoterisme Ibnu Arabi itu seperti saya bahas dalam bab 4 ya. Di antaranya adalah, ini saya petik saja ya, petik saja contohnya ya. Di antara yang menjadi fokus dari kajian ini adalah memang rukun Islam. Jadi yang disebutkan di sini ada hal-hal yang berkaitan dengan rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Ibnu Arabi menyatakan bahwa syahadat sudah pasti adalah bagian dari ketentuan agama Islam. Lalu kemudian sholat juga seperti itu, adalah ketentuan agama Islam. Ini penting sampai terakhir, sampai haji. Ini penting diutarakan yang kelima hal ini, karena ada beberapa anggapan bahwa orang-orang sufi, kelompok-kelompok sufi itu kalau sudah sampai di makomnya itu diperkenankan untuk meloncati, melewati atau menabrak syariat, dan itu tidak dibenarkan dalam konteks sufi ya, dalam sufi al-muhakkikun yang tepat. Dan Ibnu Arabi yang selama ini mungkin dianggap sebagai bukan termasuk dari bagian muhakkikun, ini terbukti bahwa beliau dengan tesis saya terutama ternyata adalah seorang muhakkikun sejati. Terima kasih. Loh, kurang atau lebih? Ya, terima kasih. Terima kasih. Langsung saja kita berikan waktu kepada para penguji. Dalam kesempatan ini kita minta kepada penguji Bapak Profesor Dr. Ihsan Lutfi dalam waktu lebih kurang 15 menit. Halo, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk ketua sidang, Ibu Dr. Aprianti, Bu Sekretaris, Bapak penguji, serta hadirin yang berbahagia dan terpuji dalam pertemuan Lukman Hakimah
Ada dua lukman pada ruangan ini, lukman Nabi sebagai penguji dan lukman sebagai teruji. Sama-sama Jawa Timur. Tapi beda nasib ya. Baik, pertama saya mengapresiasi tesis Anda ini yang mirip dengan disertasi. Salah satu prestasi. Kemudian yang kedua, ini topik-topik yang Anda ungkapkan di tesis Anda ini, kalau diartikelkan ini bisa jadi 10 artikel. Ya, jadi dalam konteks baik dan tasawuf maupun konteks tafsir. Kemudian selanjutnya, ya, yang ketiga terkait dengan tesis Anda ini. Ya, kalau saya melihat di rumusan masalah Anda lebih melihat kepada apa rasanya, apakah pola interpretasi dan apakah praktik penafsiran. Cuma yang saya lihat di tes Anda ini belum ada penjelasan terkait dengan pola itu sendiri, dan belum ada juga penjelasan terkait dengan praktik dalam konteks teori-teori ya. Karena Anda melihat di sini adalah kajiannya kepada mencari pola, tapi bukan polanya Anda ungkapkan, tapi ada konsistensinya. Sedangkan pola itu sendiri belum diungkapkan. Ya. Itu ya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya yang saya lihat di sini pembahasan tafsir Ibnu Arabi. Ini tafsir Ibnu Arabi, Al-Quran Ibnu Arabi, bukan tafsir Ibnu Arabi tapi Al-Quran Ibnu Arabi. Nanti ada lagi Al-Quran Idrus Al-Qam. Nah, ini kan sebuah terma yang saya melihat ini ada sedikit ketepatan ya. Apakah ini tafsirnya atau ada lagi Al-Quran Ibnu Arabi? Ini saya pikir di apa dalam permainan istilah ya. Ini harus hati-hati dengan menggunakan Al-Quran Ibnu Arabi. Meskipun di sini ada mengungkapkan sebelumnya ada interpretasi. Oke. Yang Anda ungkapkan di sini itu adalah barangkali ayat-ayat terkait dengan rukun Islam. Ada 5 ya, baik dari syahadat sampai haji. Yang tidak jelas di sini, mengapa Anda ungkapkan atau Anda teliti pada ayat-ayat yang terkait dengan rukun Islam? Ya, di batas masalah pun tidak jelas. Nah, kalau di sini fokus Anda kepada 5 rukun Islam itu, tentu lebih elok lagi di judul itu Anda tampilkan rukun Islam. Taruhlah ini literalisme dan esoterisme interpretasi Al-Quran Ibnu Arabi dalam ayat-ayat rukun Islam. Nah, itu sudah jelas. Karena di sini saya di bab 1 ya, tidak ada penjelasan terkait dengan rukun Islam itu. Mengapa ayat ini yang jadikan? Sedangkan banyak ayat-ayat sufi, ya, ayat tasawuf yang bicara dalam Al-Quran. Nah, Anda fokusnya pada 5 rukun Islam ini. Meskipun sebetulnya ini kan banyak ya, syahadat banyak ayat-ayatnya itu banyak. Karena saya tahu Anda mungkin di antara banyak itu Anda menjadikan sampel itu 1 atau 2 ya. Begitu juga dengan sholat, zakat atau segala macamnya. Tapi penjelasan, saya tidak melihat penjelasan Anda terkait dengan mengapa fokusnya pada rukun Islam itu. Dan karena sudah tertulis di sini rukun Islam, lebih elok lagi di judul itu ditambahkan dengan interpretasi Ibnu Arabi dalam ayat-ayat rukun Islam. Ya, oke ya. Kemudian ada berapa? 3, 4. 3. Karena yang 3 ini yang lebih substansi kan. Nah, ya justru ya kalau saya lihat ini
kembali pada pola dan praktik tadi, ini kan tidak ada pembahasannya. Justru Anda ungkapkan di sini adalah konstruk interpretasi Al-Quran. Ya. Dan kalau biasanya ya, setiap tulisan penelitian ilmiah, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, jawaban dari rumus masalah ini akan muncul di kesimpulan. Kesimpulan Anda silakan coba dilihat kesimpulannya. Bisa ditampilkan di sana ada. Ya. 313. Untuk kontrol. apa? Kontrol Pak. Nah, ini kan ini. Kesimpulan. Ya, kesimpulan kan? Ya. Pola interpretasi ya telah sesuai ini kan sesuai dengan pertanyaan pada rumus masalah. Ya. Cuma yang jadi pertanyaan saya, pola interpretasi itu sendiri yang tidak diungkapkan, bagaimana polanya? Yang Anda ungkapkan ini kan jelas telah sesuai. Oh. Tapi di pertanyaan di rumus masalah bukan sesuai apa ini? Bukan sesuai ya. Tapi di tempat lain saya lihat itu konsisten. Di mana saya baca tadi? Ada konsisten. Kata-kata konsistennya ada yang saya lihat tadi itu. Ya. Nah, ini itu ya. Jadi barangkali ya, mungkin ya kalau yang pertama, kedua itu mungkin tidak terlalu ya, penting, dikatakan penting juga. Tapi silakanlah Anda memberi tanggapan ya dari apa yang saya komentari ini. Ya. Itu saja dari saya. Suka, Prof. Terima kasih. Ya, memang kalau memang yang jadi bermasalah adalah adanya kata pola di sana, maka sebenarnya itu ada cara saya saja untuk menjelaskan atau untuk menggambarkan sebenarnya yang diinginkan adalah interpretasi Ibnu Arabi. Interpretasi Ibnu Arabi ini terhadap Al-Quran maksudnya, apakah itu sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip literalisme. Jadi poinnya memang bukan di pola interpretasi Al-Quran Ibnu Arabinya, meskipun pada akhirnya kita juga akan membahas itu. Paling tidak interpretasi Ibnu Arabinya sudah ada. Cuman kalau memang yang dipermasalahkan itu polanya, pola itu ya konstruk lah. Konstruk itu artinya ya kita anggap itu sinonim gitu ya, sinonim bahasaan. Artinya begini, interpretasi. saja. Ini kan itu kan dalam pemahaman Ya. kita Anda. Ya, jadi kalau tapi dari secara jamak itu tidak bisa, apalagi tulisan ilmiah, tulisan ini tidak bisa. Anda bicara tentang pola, ya polanya mana dulu? Pola terkait dengan interpretasi mana dulu? Baru dari teori itu, teori tentang pola itu baru Anda lihat sini. ya, siap. Itu maksudnya. Begitu juga dengan praktik. Jadi kemungkinannya itu mungkin kayak gini aja, Bro. Interpretasi polanya kita hapus. Jadi jadinya interpretasi Ibnu Arabi itu apakah telah sesuai? Intinya kan yang kepingin dicari di sini adalah kesesuaiannya memang. Jadi concern dari penelitian saya adalah kesesuaian dari interpretasi Ibnu Arabi terhadap Al-Quran dengan prinsip-prinsip literalisme dan eksoterisme. Intinya itu gitu. Soal tidak salah, cuma karena tertulis itu pola, praktik itu harus dijelaskan. Nah kalau tidak mau jelaskan itu langsung pada pembahasan Anda, ya hilangkan pola, hilangkan praktik, selesai. Kalau praktiknya sudah ada praktik penafsirannya. Kalau pola dengan praktiknya, pola itu kan berarti. Nah, saya ingin lagi Pak Lukman ya. Ini kita dialog saja melewati ini ya. Apalagi praktik ya, praktik. Lagi-lagi kembali lagi sama posisinya dalam konteks kajian ilmiah ya. Tadi pola, Anda tidak bicara pola, seperti lebih pada kesesuaian. Oke, hilangkan polanya. Praktik juga begitu. Kalau Anda tidak hilangkan praktik, berarti Anda harus tampilkan. Anda harus tampilkan praktik interpretasi itu bagaimana? Harus tampilkan. Oke, lebih bagusnya hilangkan praktiknya. Ya sudah. Ya. Interpretasinya maksudnya ya. Iya, itu selesai. Jadi interpretasi dengan praktik interpretasi Ibnu Arabi itu beda, Bro. Jadi maksudnya praktik itu kan ya pola interpretasi. Interpretasi Ibnu Arabi dengan praktik interpretasi Ibnu Arabi itu menurut Prof beda. Kan gini ya. Yang ini yang kita lakukan ini sebuah karya tulis yang tertulis, ya bukan verbal. Siap. Kalau verbal itu ya silakan ya penceramah bisa secara verbal, no problem. Tapi dalam konteks tertulis, dalam konteks kajian ilmiah, apa yang tertulis, apa yang diungkapkan itu harus dijelaskan. Apalagi dalam konteks ilmiah harus ada teorinya dulu. Ya, teori bagaimana,
teori praktek bagaimana, baru bisa Anda lihat ke sana. Siap. Kalau nggak ada bisa itu, ya tidak bisa. Ini adalah konteks kajian ilmiah. Ya. Kalau secara verbal ceramah, ya silakan, kan no problem. Ya, jadi mohon maaf excuse ini dari saya. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah interpretasi Ibnu Arabi. Ya, kalau memang itu jadi bermasalah dengan kata pola, ya, polanya bisa dihapus saja. Ya. Jadi intinya, apakah interpretasi Ibnu Arabi itu sudah sesuai atau tidak? Intinya itu, inti dari penelitian saya. Dan itu juga akhirnya menjawab atau terjawab di kesimpulan. Kesimpulannya adalah sudah sesuai atau tidak. Mohon maaf, terus yang kedua soal Al-Quran Ibnu Arabi itu, Al-Quran tidak bisa dipetik dari Al-Quran Ibnu Arabi, tidak. Tapi interpretasi Al-Qurannya Ibnu Arabi itu mudhof ilaih, ya. Mudhof ilaih ditambah mudhof ilaih lagi, ya. Mudhof interpretasi tafsir Qur'ani Ibnu Arabi, kalau mau bahasa Arabnya ya, tafsir Al-Qur'annya Ibnu Arabi. Ini jadi bisa bermasalah nanti kalau seumpama dihubungkan dengan Islam Nusantara sekarang, atau Islam di Nusantara atau Islamnya Nusantara, gitu ya. Cuman kalau yang dimasukkan di sini, kalau mudhof ilaih itu kan takdirnya ada, di antaranya adalah li, ya, selain min, ya, selain min ada li, ya. Tafsir Al-Qur'annya atau interpretasi Al-Qur'annya Ibnu Arabi. Kalau interpretasi Ibnu Arabi atau tafsir Ibnu Arabi itu khawatir juga. Ini juga pernah jadi masalah ketika kami mau mendirikan pondok tahfidz. Ya, misalnya tahfidz, pondok pesantren tahfidz putri. Ini yang ditahfidz apa, putri apa Al-Quran? Harusnya pondok pesantren tahfidzul Quran putri, tahfidz Al-Quran gitu, bukan tahfidz putri. Yang terakhir yang rukun Islam, itu sudah saya jelaskan kenapa rukun Islam itu atau penelitian ini dibatasi di rukun Islam, ya. Ada itu karena menurut anggapan penulis, rukun Islam dianggap sebagai representasi utama dari syariat agama Islam. Kalau tidak salah di batasan masalah. Tidak ada. Tidak. Ini tentu saja ayat yang menjelaskan tema-tema syariat akan banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Ya, kita sudah tahu itu. Hingga untuk keperluan signifikansi maka dibutuhkan pembatasan. Oleh sebab itulah ayat-ayat yang akan dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada yang berhubungan dengan tema-tema pokok dan sentral dalam diskursus syariat Islam, atau khalayak muslim lazim menyebutnya dengan arkanul Islam, rukun Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sudah saya jelaskan kenapa harus rukun Islam, karena diantaranya adalah bahwa menurut anggapan penulis, rukun Islam ini adalah tema pokok, ya, atau sentral di dalam diskursus syariat Islam. Kalau kepingin bahas syariat Islam secara keseluruhan, maka akan terlalu berlebihan, akan terlalu lebar penelitiannya, dan ini bukan lagi tesis. Saya khawatirnya. Pertanyaan saya, mengapa tidak dimunculkan di judul? Ya, kalau itu mau dimunculkan di judul boleh, tapi kayaknya enggak catchy kalau menurut saya kalau itu masuk ke judul. Apa? Tak sesi apa? Enggak catchy, enggak apa? Sampai itu. Tidak niche. Enggak enak didengar gitu, apa gimana ya? Yang keren, bro. Kurang mancing penasaran. Siap, bro. Syukran, kalau mau nanti dimasukin ke judul bisa. Syukran. Silakan, cukup. Terima kasih kepada Bapak Rina. Selanjutnya langsung kepada Dr. Sumardiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati muji utama Prof. Ihsan Rusli, yang saya hormati para pembimbing tesis dan Lukman Hakim, dan ketua sidang dan sekretaris sidang yang saya hormati juga, yang berbahagia Lukman Hakim. Pertama saya ingin memberikan apresiasi dulu ya kepada Lukman Hakim. Ini ujian terbuka dari tesis Anda tentang validitas tafsir Ibnu Arabi. Sebelum saya menyampaikan beberapa konfirmasi atau juga pandangan terkait dengan tesis ini,
Saya memberikan catatan terlebih dahulu ya. Pertama, saya memberikan catatan berdasarkan hasil dokumen yang kami terima ya. Tesis ini sudah, ya tidak semuanya saya baca, tapi di halaman pertama saya belum menemukan daftar isi, kemudian kata pengantar, abstrak, halaman 1 sampai halaman 9. Ini di saya ya, dokumen yang saya terima. Oh, iya, iya. Kan berdasarkan yang saya terima itu ya. Itu ya. Jadi abstrak itu tidak ada di sini. Mungkin tidak tahu ya kalau penguji lain mungkin menerima ya, tapi di dokumen yang saya terima itu tidak ada cuma di halaman pertama abstrak, kemudian ya dari persetujuan pembimbing langsung ke halaman 10. Tapi mungkin salah di Ya. yang fotokopi, Om. Nah, jadi itu ya. Tapi tidak nyalahkan mereka Ya. juga, Om. Saya Jadi, kurang teliti mungkin. berdasarkan yang kami terima. Siap. Satu. Yang kedua terkait dengan kesalahan dalam ejaan yang disempurnakan. Terakhir itu tentang praktik. Ya. Itu kan kurang kalau masalah, karena tertulis praktik, ya, bukan Praktik. praktik. Ya, ya. Kurang masalah itu. Praktik. Ya, harusnya kan praktik, ya, Siap. bukan praktek. Halaman Ya, di itu. semuanya. Di halaman pertama rumusan masalah itu. Oh, Apakah praktik? Kamu kurang kaya. Siap. Jadi ada beberapa misalkan halaman 30, halaman 25, halaman 38, 48, 49, kemudian 68, 75, 72. Itu semua praktik. Enggak, misalnya salah satu yang saya temukan itu praktik. Oh, kesalahan dan ejaan. Ejaan yang disempurnakan. Yang benarnya apa? Ya. Kamu ya kurang kaya. Kurang K, Bro. Praktik. Tipografi. Jadi praktik. Harusnya praktik, tapi terusnya praktik. Praktik atau praktik. Kalau ejaan disempurnakan, Oh. khusus kamu bahasa Indonesia. Saya Palembang ke Jombang praktik. Kurang K, Bro. Ya. Jadi praktek atau praktik? Praktik setahu saya. Ya. Praktik ya, Iya. bukan praktek. Praktikum, bukan praktikum kan? Setahu saya, Jadi Pak. sesuai dengan kamu bahasa Indonesia. Siap. Kalau ini kurang, Ya, jadi- itu salah ketik. Seperti itu ya. Kemudian masuk kepada tadi Anda sudah menyampaikan di apa ya, di pendahuluan atau apa penjelasan tentang tesis ini. Kalau kemudian Anda ingin agar kita tidak salah paham tentang ismu itu ya, kenapa Anda gunakan kata ismu? Maksudnya? Ya kan Anda bilang bahwa ismu itu bukan paham, Ya. bukan aliran. Kenapa tidak langsung misalnya literasi eksoteris dalam penafsiran Ibnu Arabi? Kalau Anda khawatir orang salah memahami dan makna ismu. Awalnya saya tidak khawatir, tapi kemudian belakangan kita tahu, terutama waktu di ujian tertutup, Prof. Rizan sendiri yang akhirnya menyarankan, karena ini bisa jadi seperti itu. Yang paling enak, tapi lagi-lagi itu tidak catchy ya. Itu aspek literal dan aspek eksoteris dalam tafsir atau interpretasi Al-Quran Ibnu Arabi. Tapi kan ya itu tadi, ini pertimbangan catchy atau tidak catchy ya. Tapi kalau ditilik dari aspek penggunaan kata seperti itu juga wajar kan, penggunaan kata isme di dalam literalisme atau dalam eksoterisme seperti yang tadi saya sebutkan. Tapi paham ismu itu juga maknanya kan paham atau aliran. Ya, memang akhirnya bisa ke sana, tapi kan ya lagi-lagi secara literal dalam bahasa Indonesia, secara harfiah itu dibenarkan. Itu seperti halnya kita menggunakan kata narsisisme, ya, organisme kan bukan paham tentang organ ya. Ya, tapi berdasarkan Siap. kamus ya, Iya, besar. kamus besar. Ya kalau berdasarkan kamus kan itu kita merujuk ke situ ya. Iya, memang Ismu berdasarkan itu kamus. paham atau aliran. Umumnya seperti itu. Kalau orang membaca tesis Anda kan berarti paham tentang memahami makna kata Ya, gitu ya. itu sebabnya akhirnya pada apa namanya, sesuai saran Prof kemarin di ujian tertutup, maka perlu dijelaskan. Ya, saya jelaskan agar tidak ada kesalahpahaman. Jadi ada penjelasannya dan tertulis gitu, tertulis. Jadi oke, Anda sudah jelaskan tadi. Siap. Kemudian yang kedua, ini menarik ya. Anda di tesis ini menjelaskan tentang aspek akidah ya, tentang ikrar syahadat, kemudian
kenabian, ketuhanan, lalu juga tentang kewalian, kemudian keimanan Fir'aun. Nah di halaman ya tadi Anda sebutkan soal kenapa memilih Arkanul Islam gitu ya. Nah cuma saya ada pertanyaan dalam diri saya soal Sam'iyah. Saya tidak temukan dalam tesis Anda tentang Sam'iyah. Padahal tadi disebutkan ya. Betul, Anda sebutkan dalam batasan masalah di situ bahwa Arkanul Islam terkait dengan beberapa hal. Tapi saya cari Sam'iyah itu, saya tidak temukan tentang hal-hal yang gaib itu. Apa yang Anda maksud tentang Sam'iyah? Padahal di awal Anda sebutkan pembatasan masalah kenapa Arkanul Islam itu penting. Tetapi ketika membahas di belakang, Anda tidak sebutkan Sam'iyah itu apa. Iya. Bagaimana Ibnu Arabi bicara tentang Sam'iyah? Nah itu tidak saya temukan itu. Iya. Penjelasannya? Iya, jadi setelah saya masuk ke esensi akidah, ternyata pembahasan yang paling menarik adalah yang berkaitan dengan tasbih, tanzih, dan seterusnya ya. Saya tidak masuk ke level sam'iyat yang itu nanti akan terlalu berpanjang lebar. Di antaranya adalah ya sam'iyat itu kita tahu persoalan-persoalan seperti siksa kubur gitu-gitu, eskatologi bro ya. Eskatologi kayak gitu-gitu. Nah, ini saya pilih di antara yang paling menarik itu saja. Kalau memang nanti ada kekeliruan soal sam'iyat yang saya sebutkan tadi, saya bersedia sam'iyat nanti dihapus. Seperti itu bro. Soalannya kan Anda menjelaskan di bab awal. Iya. Oh nanti saya akan menjelaskan tentang Arkanul Islam. Iya. Ya kan? Itu saya Di juga dalam ada Sam'iyah. itu sempat teringat juga tapi tidak sempat tertulis lagi. Mungkin karena terlalu banyak halaman jadi sudah capek jadi apa yang mau dimasukkan dalam Sam'iyah. Iya, iya. Jadi kalau memang itu perlu dimasukkan ya nggak apa-apa dimasukkan. Karena itu bagian penting juga untuk disampaikan soal bagaimana Ibnu Arabi bicara tentang neraka, surga atau Siap. azab gitu ya. Sam'iyat bro. Siap. Jadi itu yang saya belum temukan. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan Fir'aun itu menurut Anda itu dia sudah taubat gitu ya. Jadi dia menjadi muslim Fir'aun itu. Coba Anda pembahasan tentang Fir'aun. Jadi Fir'aun itu sudah muslim itu. Dalam pandangan Ibnu Arabi ya. Jadi pandangan Ibnu Arabi, kenapa Ibnu Arabi memberikan kesimpulan bahwa Fir'aun itu adalah atau orang beranggapan bahwa Fir'aun itu kufur atau tetapi Ibnu Arabi berbeda dengan penafsiran yang lain gitu. Apa yang menjadi alasan Ibnu Arabi? Coba. Alasan Ibnu Arabi sebenarnya semata-mata literal, justru karena prinsipnya literal ya. Kita lihat di ayatnya, qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel dan seterusnya. Semata-mata literal. Maksudnya Fir'aun sudah ngomong seperti itu. Ya, di ayat itu sudah jelas-jelas Fir'aun menyatakan aku beriman terhadap apa-apa yang diimani oleh Bani Israel. Artinya ya iman kepada Allah. Lalu kemudian kalau menurut kita kan jumhurul ulama memang ini ada tafsirnya, ada taksisnya dan seterusnya. Ya. Seperti yang saya kemukakan, justru karena Ibnu Arabi ini sangat berpegang pada makna literal, akhirnya dia bisa berkesimpulan bahwa Fir'aun itu sebenarnya juga beriman. Soal bahwa kakek itu tidak beriman atau tidak, itu kan urusan Tuhan juga gitu kan. Kita tidak tahu benar. Menarik ini ya. Iya, jadi, betul. Berbeda dengan mayoritas jumhurul ulama. Jumhur ulama, Anda termasuk juga yang mendukung. Oh tidak, yang ke jumhurul ulama. Anda sebagai peneliti Ibnu Arabi, tentu Anda punya alasan untuk juga memiliki satu pemahaman bersama dengan Ibnu Arabi. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa dia konsisten terhadap literasi, tetapi Anda tidak mendukung. Betul, saya tidak mendukung Ibnu Arabi, tapi saya menunjukkan bahwa Ibnu Arabi punya pemikiran yang berbeda tentang Fir'aun. Saya tidak mendukung, tidak selalu saya mendukung seperti itu. Tapi saya menunjukkan bahwa Ibnu Arabi punya pemikiran yang berbeda dari jumhurul ulama yang ini masuk ke furu'iyah gitu ya. Karena ya kalau secara literal, justru karena Ibnu Arabi itu sangat perhatian terhadap aspek literalisme ya. Kalau dilihat dari sisi bahwa Fir'aun sendiri sudah pernah ngomong seperti itu, ya bisa jadi dia sudah Muslim atau bisa jadi dia tidak kafir. Meskipun itu pada akhirnya justru menjadi titik serang dari para ulama. Titik serang itu kan karena cuma perbedaan pendapat. Ini sama dengan masalah-masalah furu' yang lain. Saya ingin coba mengcombine ya, bahwa dia menjelaskan secara bahasa ya. Misalnya Anda mengatakan bahwa
tentang haji ya, ini berkaitan tentang haji, ini berkaitan tentang haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Anda menganggap bahwa non muslim itu adalah wajib juga yang melaksanakan ibadah haji, Iya. ya? Berdasarkan walillahi 'alan nas. Ya. Jadi dia menggunakan melihat nas itu adalah seluruh ya, Iya. seluruh manusia, apakah dia muslim ataupun non muslim. Mari kita tengok tafsir ya, tafsir yang dibuat atau saya ingin fotokopi ini. Ini rahmatun minar rahman fi tafsir wa isyaratul karim min kalimat Syekh Akbar. Saya bacakan di sini ya. Fa innal iman wal Islam wajibun ala kulli insan. Juz berapa, halaman berapa, Pak? Halaman 460. Juz? Saya nggak punya juz. Saya punya. Ya, juz 1 ya. Ayo, juz 1 pas, Ya. pas. Artinya begini, di sini dia jelaskan bahwa Halaman berapa? halaman 460. 400. Saya ingin ingin apa? Konfirmasi. Ya, mengkonfirmasi ke Anda bahwa dia menggunakan juga literal, memahami makna tentang tentang manusia. Wal iman, al iman wal Islam wajibun ala kulli insan. Memahami dari ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Nah, silakan Anda tanggapi dulu. Iya, ini menjelaskan bahwa surah haji jelas-jelas ditetapkan pada nas. Nah, Allah tidak secara spesifik menyebutkan kaum muslimin. Ini problem sebenarnya ya. Ini akhirnya kan menghasilkan kefuruk-furuk yang berbeda soal siapa yang wajib dan siapa yang tidak wajib. Tapi yang jelas, pendeknya Ibnu Arabi tidak menyatakan bahwa haji itu bukan sesuatu yang disyariatkan agama Islam. Tidak menyatakan seperti itu. Soal bahwa nanti siapa yang wajib dan siapa yang tidak wajib itu masalah fara' yang berhubungan dengan cabang-cabang fikih ya. Nah, kalau Ibnu Arabi punya pernyataan bahwa haji itu wajib untuk seluruh kaum muslimin, maka kewajibannya sebenarnya ya nunggu dulu dia masuk Islam. Artinya kan ya, karena kewajiban dalam arti kewajiban taklifnya itu ada gitu. Sebagai manusia dia juga wajib haji, sebagaimana orang Kristen itu nanti, kalau menurut mayoritas ulama, orang-orang di luar agama Islam kelak itu akan dihukum karena dia juga meninggalkan sholat. Kenapa? Karena sebenarnya waktu di dunia ini bisa digunakan untuk sholat, sementara mereka tidak sholat. Mereka tidak sholat karena mereka tidak masuk Islam. Kenapa tidak masuk Islam? Karena mereka tidak menerima Islam. Mereka harus masuk Islam dulu, jelas. Sebagai kewajiban, setiap orang pasti akan punya kewajiban untuk melakukan sholat, karena itu memang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih karena Ibnu Arabi melihat itu atau mengambil kesimpulan hukum seperti itu, ya lagi-lagi karena prinsip Ibnu Arabi yang berdasar pada literalisme. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan disebutkan an-nas. Jadi prinsip literalnya itu saklek nian beliau. ya, jadi dia artinya dia memahami ayat itu berdasarkan zahirul ayat ya. Siap. Bagaimana teks ayat itu bicara. Ya. Tetapi kemudian dalam penafsirannya dia mengatakan seperti ini, fainal iman wal Islam wajib ala kulli insan, ketika dia melaksanakan haji. Iya. Secara zahir ayat dia gunakan Betul. itu. Sama seperti juga Sama seperti kita. lain, bahwa Sama seperti kita, ya. Anas itu juga dimanikan seluruh manusia tanpa mengaitkan apakah muslim ataupun muslim, pokoknya manusia itu wajib kan gitu. Ya, dalam arti setiap manusia, seluruh manusia pasti wajib untuk Islam harusnya. Tergantung dia nerima atau tidak nerima kan. Orang itu bisa nerima, itu pilihan dia. Tapi ketika dia sudah nerima, dia akhirnya harus melakukan ini, melakukan itu. Tetap punya kewajiban. Seperti banyak kitab-kitab fikih antum buka, kitab Nihayatul Zain misalnya karya Syekh Nawawi Bantahan, disebutkan penjelasan bahwa orang-orang non-muslim itu pasti juga bakal kena siksa karena meninggalkan sholat. Itu karena ada kesempatan untuk dia untuk melakukan itu, tapi dia atau mereka tidak mau. Tapi sebelum sholat kan dia harus Islam dulu. Jadi ada kesempatan dulu untuk berislam. Ada kesempatan untuk berislam, tapi mereka menolak. Itu karena itulah mereka ya kafir, itu bisa jadi masuk neraka selama-lamanya ya, karena memang mungkin saja dosanya berbeda. Ingin konfirmasi soal itu ya. Artinya secara literal dia memahami ayatnya seperti itu, makna ayat dalam beberapa contoh yang ada dalam tesis ya. Tapi dalam penjelasan dia kemudian memberikan argumentasi, memberikan penafsiran terhadap bahwa manusia yang melaksanakan haji juga harus berdasarkan iman dan Islam kan seperti itu. Secara zahir ayatnya dia gunakan, artinya dia melakukan pola atau melaksanakan interpretasi terhadap kata Anas. Nah, kemudian terakhir dari apa yang saya tanyakan dalam
tesis ini ya terkait dengan itu ya, apakah ini Anda jelaskan di awal itu nanti ada pembahasan tentang aspek politik, aspek sosial, yaitu di bab pertama itu. Apakah Anda secara konsisten menggunakan aspek sosial, ada Anda sebutkan, Anda bahas aspek politik, Anda juga bahas. Maksudnya di biografi, Pak? Di biografi ya. Oh. Karena di sini Anda sebutkan bahwa metode penelitian yang Anda gunakan, Anda juga memasukkan tentang pembahasan tentang sosial, pendekatan politik. Oh ya, itu mungkin terutama di biografi ya, dan biografi. Halaman 35. Ya. Jadi pendekatan yang Anda gunakan ada dua, pendekatan historis, pendekatan sastrawi. Nah, di dalam penjelasan di sastrawi itu Anda digunakan bahwa akan melakukan diskusi dan menganalisis pemikiran yang terkait dengan beragam sudut pandang, baik itu sudut pandang filosofis, kemudian psikologis, sosiologis, politik, linguistik, kemudian feminis dan lain sebagainya. Itu kutipan, Bro. Iya, tetapi kan Anda menjelaskan di sini di metode penelitian. Nah, apakah Anda secara konsisten menggunakan ini, ya, atau karena saking banyaknya halaman lupa gitu loh, feminis juga ditinggalkan, politis juga ditinggalkan, atau seperti apa? Ya, sudut pandang seperti filosofis sudah pasti kepake ya. Betul. Sosiologis, politis sudah pasti kepake, linguistik kepake, feminis sudah enggak. Nah, itu sebenarnya kutipan dari Samsudin, pendekatan dan analisis itu ya. Cuman memang langsung di copy paste, bukan di copy paste, langsung ditempelkan di situ saja gitu. Ya, jadi yang digunakan adalah beberapa. Karena itu bahasanya itu baik berupa gitu ya, bukan seluruhnya saya pakai gitu. Iya, itu kan yang dipakai saja. Baik itu yang berupa bla 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 gitu. Ini kan dan lain-lain, apalagi dan lain-lain kan banyak sekali gitu. Atau gabungan dari beberapa sudut pandang dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya kalau di metode penelitian ya harus sesuai dengan apa yang kita gunakan, pendekatannya historis atau dan juga sastrawi gitu ya. Ya, cuman yang poinnya kan sebenarnya di sastrawinya, Bro. Ya karena ya itu sub pendekatan. Ada tulis di sini, sehingga perlu ditanyakan gitu. Ya gitu ya. Siap. Demikian Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kesadi. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Idus Afaq Mengkati. Silakan waktu dalam waktu 20 menit. Jawab Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum bawa fotografi ya? Futuhat bawa juz 1. Ustaz, itu waktu mau nonton ya, masuk aja. Masuk sini. Ayo, ada tiga lagi. Masuk. Tiga lagi. Kalau belum ambil kursi dulu, ke sini. Ayo, Ambil kursi kalau ayo. Tiga. Sini deh. Situ. Pindah sana. Sini. Itu sana. Tiga. Nah. Ini yang lain silakan ambil kursi. Latifia. Latifia. Masukkan. Ada habis ya? Sudah enggak mau biar. Mereka biar ngamuk di situ atau di bawah sini ngobrol. Ya silakan apa? Mbak ya. Masuk berdiri. Tegak ya. Masuk. Nah, kita tegak ya. Itu. Nah, tetap deh. Nah, tetap. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati pimpinan sidang Munafisyah dalam hari ini Ibu Aprianti, Dr. Aprianti MAG, majelis sidang Munafisyah pada hari ini terutama Profesor Dr. Istimah MA dan guru kedua serta pemimpin dan saudara Promopendus, saudara Lukman Al-Hakim. Sebenarnya tidak banyak yang mungkin saya bisa ulik di sini karena memang kita sudah sering diskusikan dalam proses bimbingan. Tapi mungkin ya sedikit elaborasi lah ya. Pertanyaan pertama saya itu apa sih sebenarnya signifikansi daripada penelitian Anda ini? Artinya kalau orang nggak baca penelitian Anda, apa yang orang nggak dapatkan dari hal-hal bermanfaat dari pengembangan keilmuan daripada dari
yang Anda hasilkan dari pemikiran Anda ini. Kira-kira. Masuk. Syukran, Beb. Jadi signifikansinya adalah selama ini ada beberapa banyak anggapan ya. Tadi juga sudah disebutkan di presentasi ya. Tafsir sufi itu cenderung ke batini. Bahkan banyak terutama Adzabi ya yang menyatakan itu tafsir sufi itu cenderung ke arah batiniah. Itu secara ilmiah. Jadi kalau ini tidak diluruskan dalam tanda petik, tidak diluruskan maka akan terus dipandang seperti itu. Penafsiran sufi, lalu kemudian ini juga akan berimbas kepada bagaimana cara orang memandang sufisme dan seterusnya, bahwa sufisme itu cenderung ke arah ilhad, mulhid dan seterusnya. Apalagi terutama karena penelitian saya ini Ibnu Arabi ya, Ibnu Arabi orang yang oleh kebanyakan bahkan peneliti kita itu banyak juga yang akhirnya dalam tanda petik salah paham terhadap beliau gitu ya. Iya, memiringkan beliau gitu ya. Asal ikut apa? Penelitian sebelumnya yang tidak berasal atau tidak merujuk pada sumber-sumber utama, gitu, sumber-sumber primer ya. Penelitian sebelumnya atau penulis sebelumnya dengan kualitas doktor, profesor dan seterusnya menyebutkan Ibnu Arabi itu seperti ini, tapi ternyata ya diikuti aja gitu tanpa akhirnya. Nah, niat saya adalah ingin dalam tanda petik meluruskan itu kalau memang itu dikabulkan ya. Jadi paling tidak ini semacam kritisisme terhadap cara pandang kita terhadap sufisme terutama dan tafsir sufi dan apalagi tafsirnya Ibnu Arabi dan Ibnu Arabi itu sendiri. Syukran. Ini ya, kalau Ibn Arabi dia kan seorang filosof ya, Ibn Arabi kan seorang filosof dengan seorang sufi. Ya, teosofi itu bahasanya Nasr. Ya. Saya dosen Nasr ya. Tapi saya tidak setuju, Bro. Kenapa? Karena ya saya melihat bahwa Ibnu Arabi itu semata-mata mutasawwifah. Lalu kemudian kalau memang beliau itu dilekatkan dengan filosof, kefilsafatan itu hanya karena semata-mata kebetulan saja beliau berdasarkan isyarahnya itu menyatakan itu. Itu juga saya sebutkan di dalam kitab ini kalau Ya, bahwa tapi ini ya. Ya. Ada ungkapan ya, ada belum dalam dunia ilmuwan tasawuf itu as-sufi abna'ul zaman ya, as-sufi itu abna'ul zaman. Siap. Ibn Arabi hidup pada masa Ibn Rushd. Siap. Ya, Ibn Rushd itu Di barat pula. ya. Bahkan di Andalusia Ibn Rushd pada saat itu dia sudah menjadi qadhi. Ya. Ya, yang membuat kitab namanya tidak kebudayaan. Ya, Ibnu Rushd kawan dari ayahnya Ibnu Arabi. Iya. Ada cerita Ibn Arabi Siap. kalau umur 15 tahun dipanggil oleh Ibnu Rushd kalah. hebat sih. Perlu diceritakan, ada ceritanya, Pak? Ada ceritanya. Iya. Oke. Nah, otomatis pemikiran yang berkembang di Andalusia pada saat itu dan pemikiran yang sangat ilmiah, Kefilsafat. bedakan dengan Ibnu Khalid misalnya. Ibnu Khalid itu lahir sezaman dengan sezaman dengan Ibn Arabi, bahkan lebih tua Ibn Arabi. Tapi Ibn Khalid hidup di Mesir. Pada masa itu adalah dinasti Khulafatul Ayyubi. Iya. Dan itu Syariah. Asy'ariyah. Ya. Makanya pemikiran Ibn Khalid walaupun dia sifatnya filosofis, tapi dia tidak bersifat teoritis. Ibn Khalid tidak banyak memunculkan karya-karya kecuali satu nazam suluk. Ya. Ya, tahu kan? Ya, tak. Beda dengan Ibn Arabi, ada Quthul Mahya, ada bahkan puluhan kitab Ibn Arabi. Ratusan malah. Nah, itu menandakan bahwa Ibn Arabi seorang teoritis, filosofis. Mau disadari mau nggak disadari. Beda dengan Ibn Khalid. Ibn Khalid dia mengartikulasikan pemikiran dia itu memang dalam keadaan dalam keadaan yang trans ya. Beda dengan Ibn Arabi pemikiran murni. Ya. Sepakat begitu. Sepakat bahwa Ibnu Arabi Ibnu Zamani. Siap. Oke. Otomatis pemikiran Ibn Arabi yang bercara filosofis itu pasti mempengaruhi tafsirnya dong. Ya. Ya. Anda melihat itu nggak?
Ya, ada corak tafsir falsafi sebagai ya. Ini, mohon maaf Bud. Jadi ini saya kutip dari Futuhat Makkiyah, idil failasuf laisa kullu ilmihi batilan fa'asa takunu tilkal mas'alatu fima indahu minal haq wala siyama in wajadna rasul qad qala biha wala siyama fima wada'uhu minal hukmi wat tabarri minasy syahawat. Kalau yang ngomong itu rasul seperti itu, kalau rasul sudah ngomong seperti itu, dan kalaupun itu ternyata mirip ya argumentasinya atau pemikiran yang dikemukakan rasul itu mirip dengan filosof, tidak bisa kita katakan bahwa rasul itu filosof. Kebetulan saja mirip. Tapi Ibnu Arabi sepakat dengan dia orang filsuf. Kurang sepakat, terutama dalam arti kalau filsafat itu dicirikan sebagai negatif ya. Mohon maaf ya kalau dicirikan sebagai negatif. Kalau seumpama dari sisi positifnya, kalau kita lihat bangunan dasar di Ibnu Arabi, dia kan sangat sistematis. Siap. Bermula dari pemikiran tentang mahabbah, berujung pemikiran tentang wahdatul adyan, itu kan sangat sistematis. Ya. Tapi kalau pemikiran itu sangat sistematis, itu berarti teoritis dong. Iya. Ya. Karena filsuf itu teori sistematis. Beda dengan sufi yang bukan filsuf. Ya. Ya pokoknya kita ngomong dalam satu kitab itu pokoknya campur-campur. Tapi biasanya orang yang menyusun itu adalah orang-orang. Siap. Tapi kalau kita baca nih Anan, Ibnu Arabi intensinya itu berbeda dengan misalnya kalau kita membaca Surawardi itu. Surawardi murni filsuf, murni ya, Surawardi Al-Maktul maksud saya. Ya, dia akhirnya membahas logika, membahas ilmu husuli, ilmu huduri dan seterusnya yang memang itu pembahasan filsafat gitu. Ya dari sisi epistemologi. Tapi Siap. memang dalam tasawuf memang tidak membahas epistemologi. Nah, yang saya sepakat bahwa Ibnu Arabi memang Ibnu Zamanih dan punya atau dipengaruhi oleh lingkungan filsafat. Tapi terpengaruh juga tafsir-tafsirnya ya? Iya, pengaruh cara dia menyampaikan maksud saya. Mungkin karena masyarakatnya itu masyarakat filosof, maka dia harus berbahasa dengan bahasa filosof. Oke, kalau dari segi fikih dia mazhabnya apa? Fikih Maliki. Fikih Maliki. Ya. Apa sih langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibnu Arabi ketika menafsirkan ayat-ayat hukum? Ayat-ayat hukum Anda kan? Oh ya. Ya dia mengutip ayat-ayatnya dulu. Cuman kebanyakan yang saya dapat ayat karena tafsir Ibnu Arabi yang nianan seperti yang juga saya bahas bahwa tafsir ini ternyata bukan tafsirnya Ibnu Arabi dan seterusnya. Pembahasan penafsiran ayat-ayat hukum itu diikutkan pada bab-bab sesuai dengan bab-bab Futuhat Makkiyah. Jadi Futuhat Makkiyah ketika membahas tentang toharah, maka beliau akan mengutip ayat A, ini yang saya sebut sebagai maqalah tafsiriyah, lalu kemudian dijelaskan panjang lebar ayat ini seperti apa. Ya makanya banyak yang menganggap Futuhat Makkiyah itu sebenarnya kita tafsir juga. Ya, betul. Tapi gini ya, maksudnya gini, metodologi ketika dia menafsirkan ayat itu, misalnya kalau ayat itu dia di situ ada sebenarnya, kita udah berbahas, dia sangat menjaga apa? Oh iya. Oh iya ya, maksudnya prinsip-prinsip tadi ya, prinsip-prinsipnya Ibnu Arabi. Kalau caranya, metodenya ya seperti tadi, ya, prinsip-prinsip yang masalahnya itu, prinsip-prinsip itu berlaku ketika dia menafsirkan ayat-ayat yang sifatnya ahkam. ya. Gimana misalnya kalau dia menafsirkan ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat atau ayat-ayat yang sifatnya misalnya itu nanti ada penelitian yang lain yang akan membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat dalam pandangan Ibnu Arabi. Iya, akan terlalu luas. Iya, tahu, tapi itu kan mutasyabihat bukan bahasan kita. Iya, artinya memang. Ya betul, tapi ada beberapa yang memang berkaitan dengan akidah ya, masalah-masalah wahdatul wujud, masalah yadullah, ya dan seterusnya. Artinya gini loh, kita itu kalau membela seseorang itu jangan total. Ya gitu ya. Ada sisi Ibnu Arabi ketika dia menafsirkan ayat-ayat tertentu dia sangat tidak realistis. Ya sangat tertinggi akibatnya. Kita
detail nggak sih Ya. yang ingin saya Sarannya, mohon maaf Bro, saran dari Lawakibul Anwarnya Abdul Wahab Sya'roni, kalau memang nanti kita temukan yang seperti itu, yang sangat tidak logis, itu kita bisa menduga bahwa itu adalah Madsus an Ibnu Arabi. ya itu bagi siapa tadi? Syekh Abdul Wahab Sya'roni, tapi sekaliber Syekh Abdul Wahab Sya'roni. Ya, itu sekali karena Abdul Wahab Sya'roni. Iya. Gimana yang sekali Al-Zahabi Ibnu Salah yang mengkafirkan Ibnu Arabi? Artinya sama-sama ulama hebat loh ini. Iya, sama. Kita harus fair, Yes, ya. ya, harus fair antara yang apa? Yang memang pelita ini memang ayat ahkam ya. Iya, ya. Ayat ahkam khusus untuk ayat ahkam, bukan ayat-ayat Ahkam. dengan al secara umum ya. Lagi itu aja Ustaz. Nanti masuk ke filsafat nanti. Nah, Oke, terima kasih kepada terima kasih. kemarin kepada Bapak Ibu Syafaq, selanjutnya kepada Bapak Dr. Muhammad Hakim. Silakan Pak, kami memberikan. Ya, saya mungkin mengambil sisi lain. Terima kasih Ibu Tafri sebagai ketua sidang, sebagai pemimpin pertama. Kalau terus nanti sebagai pemimpin kedua, nah iya, calon nanti. Saudara Lukman yang senama dengan saya, sama-sama Jawa Timur, sama-sama melawan. Tidak usah takut sama orang-orang di sini. Boleh. Saya kepingin bahwa di dalam kajian tafsir, kemudian al-mufassirun itu selalu dihubungkan antara latar belakang daerah, latar belakang keluarga, daerah dan sebagainya, sehingga menghasilkan studi kawasan dalam tafsir atau karya-karya tafsir ya. Saya kepingin coba Anda gambarkan lebih sisi lain ya, Ibnu Arabi dan Andalusia, sehingga tergambar nanti bahwa ada keterpengaruhan Andalusia sebagai kawasan yang luas, kemudian nanti ada kaitannya dengan Cordoba dan Sevilla yang itu saya yakin juga ada pengaruhnya dalam tradisi ilmiah ataupun dalam kaitannya corak pemikiran Ibnu Arabi nantinya. Siap. Dalam tradisi ilmiah sudah pasti ya. Oh, kita nyebutnya barat ya, barat Islam, World Islami sama Syarq Islami. Istilahnya seperti itu kalau dalam sejarah ya. Ada Timur Islam sama Barat Islam. Barat Islam itu ya representasinya Andalusia. Sudah pasti Andalusia corak utamanya adalah rasionalistik ya. Rasionalistik, terus egaliter dan seterusnya dan seterusnya. Dalam konteks sufistik, maka tidak kita kenal di dunia barat Islam, di Andalusia terminologi tarekat. Ya, Thariqah itu munculnya di timur, Syarq Islami. Jadi karena itu Ibnu Arabi itu tidak punya afiliasi ke Thariqah itu ya, meskipun pada akhirnya belakangan ada Thariqahnya Ibnu Arabi oleh murid-muridnya seperti itu. Tapi Ibnu Arabi sendiri tidak mengambil sumur pengetahuan sufistiknya itu ke para guru-guru Thariqah, meskipun pada akhirnya kita tahu Ibnu Arabi adalah murid spiritual dari Abu Madian. Abu Madian itu adalah sosok sufi yang di barat, meskipun tidak diafiliasikan dengan thariqah tertentu, tapi dihormati oleh seluruh kalangan sufi ya. Abu Madian ini Al-Gharbi istilahnya. Ini ada hikamnya juga. Ya, Abu Madian semasa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani punya thariqah, lalu kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani nurun ke Rifai dan seterusnya semuanya thariqah. Kalau di timur, kalau di barat tidak seperti itu. Jadi tasawufnya itu murni tasawuf yang langsung berhubungan spiritual, atau mungkin ada guru spiritual tapi teoritis. Seperti Ibnu Arabi ya, pendeknya teoritis. Karena corak dari Andalusia yang memang logis dan teoritis filosofis. Ya, amali sama falsafi kalau akhirnya mau dibedakan ya, mau dipetakan seperti itu. Cuman ya lagi-lagi itu tadi saya tidak setuju kalau ini nanti memang coraknya saja mungkin falsafi, tapi masdar utama dari sufi kita tahu adalah isyarah, dan itu adalah inspirasi ilahiyah. Cara dia mengungkapkan buat saya perbedaan antara sufi amali sama sufi falsafi adalah cara pengungkapannya saja, karena setiap orang adalah Ibnu Zamanih tadi ya. Karena masyarakat atau audiensnya adalah filsuf, maka dia mengungkapkan dengan cara filsuf. Tapi sama-sama karena sebagai sufi
masdarnya, masdar pengetahuannya adalah inspirasi ilahiyah, atau kalau Suhrawardi nyebutnya terminologi ilmu khuduri ya. Ya, Beb? Maksud saya nanti larinya dari apa yang diuraikan itu ke dalam corak tafsir ini. Ya. Apakah memang apakah memang tafsir Ibnu Arabi itu nanti memiliki ciri khas atau kekhususan ya, dan di mana itu? Siap, tentu saja pada akhirnya corak tafsir Ibnu Arabi akan terasa ya, ada nuansa falsafinya, dan karena itu ada beberapa orang akhirnya melihat bahwa tafsir sufinya Ibnu Arabi itu tafsir sufi nadhari, termasuk diantaranya Ibnu Ad-Dahabi maksud saya Husain Dahabi dalam tafsir Al-Mufassirun, yang kalau kemudian yang jadi masalah kalau kemudian tafsir Ibnu Arabi itu dikatakan sebagai sufi nadhari, dan sufi nadhari itu dicitrakan buruk ya, dicitrakan tidak valid, itu yang tidak bisa saya terima atau tidak bisa kita terima, karena ternyata buktinya Ibnu Arabi sendiri sangat patuh terhadap aspek-aspek literalisme, which is, atau padahal itu adalah syarat yang disebutkan oleh Ad-Dahabi sendiri ya. Ad-Dahabi kan nyebut ke syarat-syarat sebuah tafsir sufi itu bisa diterima adalah harus literal, harus eksoteris gitu. Ya, jadi akhirnya ini tesis ini membuktikan bahwa justru Ibnu Arabi sangat literal, sangat eksoteris. Inilah sebenarnya menjawab tentang Ya. Wah, aku ini sebagai pemimpin juga. Jadi kira-kira nanti ada dua tokoh yang terkenal ya, kalau kita bicara Andalusia itu ya, dan yang belakangan muncul kan Qurtubi. Iya, Qurtubi. Coba mungkin boleh dong di Pak ya, kalau Al-Qurtubi memang coraknya kan berbeda dengan corak Al-Qurtubi murni gini. Kalau boleh menggambarkan tipologi keulamaan di Andalusia, nanti ada corak-corak fikih ya, corak-corak yang kecenderung ke fikih, atau filsafat fikih sama sufi lah, bedanya seperti itu. Ibnu Rushd yang tadi disebutkan Habib Idrus itu cenderung ke fikih ya, karena itu ngarang kitab Bidayatul Mujtahid, itu kan Bidayatul Mujtahid, lalu juga punya kitab-kitab yang cenderung filosofis ya. Ibnu Rushd sendiri ini kawan dari bapaknya Ibnu Arabi, ada cerita-cerita spiritual yang akhirnya bahkan Ibnu Rushd mengakui kehebatan Ibnu Arabi gitu ya. Nah, Al-Qurtubi cenderung ke fikih karena memang latar Andalusia memang cenderung ke sana, meskipun fikihnya itu arahnya ke Maliki ya. Kayak Al-Qurtubi kan cenderung ke Maliki, meskipun tafsirnya itu mengutip banyak pendapat Syafi'i, perbandingan mazhab lah gitu ya. Tapi kalau Qurtubi sendiri Maliki, karena memang Andalusia rata-rata Maliki, orang-orang di barat rata-rata Maliki. Sampai sekarang, Warab kayak Maroko segala macam itu kan rata-rata Maliki. Seperti itu. Kemudian memang secara mayor dari kalau bicara tadi tentang pola, kalau memang dilihat dari mazhab fikihnya adalah Maliki, dan Maliki punya cenderung seperti yang disebutkan tadi, bahwa polanya memang pola-pola yang lebih dekat dengan kalau kita lihat dalam kajian fikih itu kan ada namanya mazhab Zuhiri ya. Oh ya, mazhab Zuhiri. Nah, bagaimana dengan Ibnu Arabi dalam konteks ini? Ada beberapa ulama yang akhirnya mengaitkan Ibnu Arabi dengan mazhab Zuhiri memang, karena memang cara pandang atau cara dia melihat seperti tadi tafsirnya ya yang sangat literalistik ya. Tapi Ibnu Arabi sendiri ada dalam beberapa pernyataannya menyebutkan, saya bukan Zuhiri, tapi memang ada kecenderungan ke arah sana. Meskipun dia itu mazhabnya Maliki, memang dia akhirnya ngeritik, meskipun dia Asy'ari, dia juga ngeritik Asy'ari. Jadi bahasa dia ya, karena semata-mata inspirasi ilahiyah yang saya dapat itu seperti ini, itulah yang saya omongkan. Soal bahwa mazhab saya itu Maliki, saya bisa mengkritik mazhab saya. Mungkin bisa jadi pembaharuan di mazhab saya, seperti itu. Kurang lebih yang bisa saya katakan terhadap Ibnu Arabi ya. Dan ini juga merupakan salah satu dari hipotesa yang mendukung atau menambah penguatan terhadap hipotesa selama ini dalam diskursus tafsir, bahwa daerah, latar belakang wilayah, latar belakang keluarga, kemudian latar belakang mazhab-mazhab yang memang dianut oleh sebagian besar dari sebuah
daerah itu cukup mempengaruhi nanti di Mempengaruhi dalam corak penafsirannya. Corak dan atau nuansa. dalam tafsir. Kalau tidak corak nuansa. Nah, makanya seperti ini yang harusnya juga diungkap di dalam kajian sampean setelah menyampaikan tafsir dari Ibnu Arafi dengan praktek-praktek terutama di dalam tafsir 5 rukun Islam. Ya. Mungkin itu aja statement closingnya. Syukran. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Lukman. Sekarang kita akan masuk kita sedang kita break lebih kurang 7 menit dari sekarang. Oleh karena itu, Lukman Hakim dan supporter silakan untuk keluar. Ya. Ada sekedar satu. Ini dari semua ya? Ada kawan-kawan S2 juga, Bro. Hah? Kawan-kawan seangkatan. Yang mana? Ini yang Susi. Yang belum selesai. Susi. Jadi ini Latifia. Ini Latifia, Map TV, Masjid Agung. Latifia yang mana ini? Ini Latifia. Ada. Ada yang stick Latifia. Saya Latifia itu di hatiku itu. Wah. Tulis itu tulis. Katanya ke almarhum dulu kemudian Ustaz tanya aja. Silakan duduk, hadirin. Arin, Ya, bisa duduk Pak duduk. Silakan dulu. Yang bisa duduk. Oh, udah di pos ya. Silakan ya, maju deh. Jadi first let's go. Oh, ini cara menantu yang bagus ini. Tahu itu? Ujang Mujiri Pak. Ya, ya. Sabindo. Indo. Ya Allah, Win. Seleting Sat, Prof. Nah, ya. Indo punya pondok gitu. Iya. Itu belum selesai. Jangan ditunggu. Di tengah jam nih, Pak. Oke lah. Baik, sedang kita duduk kembali. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada sekretaris sidang untuk bekerja berita acara sidang tesis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara ujian tesis mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam pada hari ini Selasa tanggal 11 Januari 2021 pukul 10.00 sampai dengan 11.30. 11. Pada hari ini Selasa tanggal 11 Januari 2022 pukul 10.00 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat bertempat di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN dan Fatah Palembang telah dilaksanakan ujian terbuka tesis semester genap tahun akademik 2020-2021. Nama Lukman Hakim, NIM 18030120005, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir strata 2. Judul tesis, Validitas Tafsir Sufi, Literalisme dan Eksoterisme Interpretasi Al-Quran Ibn Arabi. Dengan pertimbangan komponen penilaian yang telah diambil, maka tim penguji memutuskan Saudara Lukman Hakim dengan NIM 180301205 lulus dengan nilai 89,25 dengan predikat A. Selamat untuk Saudara Lukman Hakim, dan Anda berhak menandang gelar Master Agama di program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir strata 2. Tim penguji, Ketua Dr. Aprianti MAG, Sekretaris Heni Indrayani MA. Tim penguji Profesor Dr. Rizal Rusdi MA, Dr. Kusnadi MA, Dr. Idrus Alkaf MAG, Dr. Lukmanul Hakim MA. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Heni yang sudah membacakan berita acara sidang tesis pada kali ini. Selamat pada Saudara Lukman Hakim dengan telah berhasil menyelesaikan tahap akhir dari pertemuan di Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir sehingga layak menyandang gelar MAG atau Magister Agama. Terima kasih juga kepada para penguji, Bapak Profesor Dr. Rizal Rusdi, MA,
Bapak Dr. Kusnadi MA, Bapak Dr. Idrus Asaf MAG, dan Bapak Dr. Lukman Hakim MA. Sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan? Lukman? Saya ada mau sampaikan. Nah, Silakan bro. Ya bro. Silakan bro. Dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya menyampaikan ini mungkin atas nama dekan, atas nama pribadi, atas nama kelompok, atas nama jamaah, atas nama apa. Ya, terangkum masih dalam satu kata. Selamat. Syukran bro. Syukran. Yang kedua, saya berharap ini kelulusan Lukman Hakim MAG menjadi inspirasi dan motivasi bagi kawan-kawan yang hari ini juga hadir di acara. Alhamdulillah. Ya, itu yang di pojok itu. Ini bro, bimbingan antum bro. Susi. Oh, Susi ya. Susi Lawati ya. Yang hampir nangis itu. kalau Prof lupa. Nah, jadi ini informasi bahwa insya Allah agar kita bisa fokus ya dalam sebuah kegiatan. Yang ketiga, ya saya melihat dari tesis Anda ini di awal disampaikan banyak bisa dijadikan mungkin 10 artikel bisa untuk dimasukkan ke jurnal. Ya silakan ya di jurnal semiotika atau jurnal apa, mungkin di jurnal di Latifiyah sendiri ada. Ya. Ya, cuma bagi Siap. Anda pengelola, Anda juga menulis, Anda juga mungkin harus disampaikan ke yang lain. Siap. Kalau perlu, silakan kalau bisa tembus ke Scopus. Amin. Bisa, ada bisa. Nah, selanjutnya, ya ini kan Latifiyah apa seorang ini? Stik Latifiyah, santri Latifiyah. Hah? Latifiyah siapa aja? Latifiyah. Ini Latifiyah semua nih bro. Latifiyah semua ya. Iya. Nah, adik-adik, ya saya dapat bocoran itu akan divisitasi. Oh, stik. Ya, ada kalau asesornya sudah tahu. Iya. Nah, tolong itu di institusi kalau perlu di review kembali. Tip salam buat ustazah Siap. agar itu di review kembali untuk bisa itu APT atau APS? APS bro. APS ya, APT sudah. APT belum, malah ini nak ngajukan. Jadi harus segera atau APT Siap. itu harus segera. Ya, jadi itu sudah ini barangkali dalam review saya mungkin di bulan Februari itu sudah karena sudah dibaca Siap. oleh asesor. Asesor saya tahu 2 orang itu ya diantaranya itu juga akan mengasesmen politik kita. Oh iya. Ya, dan itu selamat ya pada ini pada Latifiyah. Saya tahu Anda aktif di Latifiyah dan Masjid Agung ya. Masjid Agung meskipun Anda tidak agung. Berapa Anda perawakan Anda, penampilan Anda itu kadang amburadul. Ya. Tapi kata Pak Lukman itu udah bawaan dari Sufi ya. Karena orang sibuk. Ya, kalau sibuk saya juga sibuk. Sufi Jombang. Biar terak belakang dengan teman Anda Mas Window. Wah. Oke, jadi selamat Lukman Syukur, dan syukur. kawan-kawan yang angkatan Anda, Mas Window siapa lagi yang dua lagi? Sorry sama. Nah, sebentar lagi hadirin. Hah? Sebentar lagi hadirin. Hadirin. Amin. Hadirin. Nah, hadirin. Hadirat tidak ada. Jadi ya selamat ya buat adik-adik yang di Latifiyah, salam untuk ustazah ya dari saya. Ya insyaallah saya tidak akan lupa dengan Latifiyah meskipun almarhum sudah meninggal kita. Terima kasih semuanya. Ya terima kasih Ibu Ketua, Bu Aprianti dan Bu Eni, Pak Idrus, Pak Lukman, dan Pak Kusnadi, dan mohon atas nama pimpinan kami mohon doa. Insya Allah mungkin dalam 1 bulan ini itu prodi ilmu Quran tafsir S2 akan divisitasi. Mudah-mudahan kita memperoleh nilai unggul. Nilai unggul, dan itu kemauan kita. Ya, mudah-mudahan Insya Allah. Dan tapi sampai detik ini saya tidak dapat lagi bahan dari prodinya. Saya dikasih senyum terus.
Itu namanya hidden Hidden agenda. hidden meaning. Terlalu banyak isyari-isyarinya. Ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Selamat ya. Ya, Sekarang. ini kawan-kawan yang berkopiahan. Amin, amin, amin. Orang itu, tolong segera cepat. Jelas, cepat. Kopiannya. Ya. Hah? Limit mereka sampai April. April ini? Limitnya. Limit? Iya. Jadi sampai April ya. Ya, tidak usah disempurnakan. Si DDO aja lah. Jangan doa, Mas. Yang penting ini kalau limit April, nanti kan udah berbuka lagi ya. Yang kalau begitu segera diujikan apa adanya. Ketika Anda sudah diujikan, sudah lepas dari limit akhir, karena itu dalam proses penyelesaian. Ya siapa? Mas Windo hadirin, betul lagi. Solihin. Solihin ya. Masih ada yang lain lagi, Kusworo yang nggak ikut ya. Itu suara yang di ini ya. Kusworo musik ya, dompet duafa. Rumah zakat apa Uni Libya itu ya. Iya, iya, iya. Termasuk ada lagi beberapa ya yang belum ikut. Jadi segera, mungkin solusinya diujikan langsung. Uji apa namanya? Tutup ya. Seminar Hasil Benar aja. apa adanya. Apa Untuk lepas dari DO. Kecuali Bapak Ibu ingin di DO. Ya, tidak usah. Ya, jadi selesaikan apa adanya dulu untuk memenuhi kewajiban untuk bisa diuji. Nanti kan ada perbaikan-perbaikan, itu sudah lepas dari ini. Ya, Itu saja. perbaikan. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas mungkin ada kata-kata saya yang kurang tepat, menyinggung perasaan sehingga hati Anda terluka, teriris. Ya. Banyak Bojone diatur dijak. orang. Oh, anu, Wah, Baru anak. apa sampai yang ini? baru melahirkan, Bro. Hah? Ya, anak berapa? Baru melahirkan anak kedua. Anak kedua ya? Iya, baru 3 minggu. Alfia. Ah, iya. Doanya, Bro. Biasa nggak paling lambat Lukman. Ini Lukman duluan yang Biasanya paling lambat. Pengalaman. tadi ketahuan ya. Berarti keterlaluan itu. Macam sekerap betul. Ya, terima kasih ya. Siap, Salam Bro. untuk Siap, ya. segera, Bro. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pemeriksaan penjelasan tadi yang mau disampaikan. Ayo. Tadi Bapak Lukman. Foto-foto ya. Ya. Lukman ada yang mau disampaikan? Ya, saya menyampaikan terima kasih Bu ya. Terima kasih kepada terutama pembimbing ya, pembimbing BP Drus, Prof Lukman, terus kemudian juga pembimbing setelah ujian tertutup kemarin Prof Wisha, terus nanti juga Ibu sebagai ketua dan sekretaris, kawan-kawan semuanya ya. Kawan-kawan segera menyusul insya Allah, apalagi Prof sudah memberi motivasi gitu ya. Ya, jadi semoga ya kita bisa wisuda bareng-bareng ya. Cukup sampai di situ aja. Terima kasih sekali lagi, syukron atas semuanya. Baik, kita akhiri sidang ujian tes pada siang ini dengan Anda. Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul ya. Ya, oke ini.